dibohongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu keluarga? Rakyat nggak tahan lagi, turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa, saya bekerja sebagai seniman, tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia diperlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri. Oleh sebab itu, situasi ini harus dijaga, bahwa kita akan melawan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi. Soal pilkada yang mau menang siapa? Silahkan aja. Yang penting prosesnya demokratis. Karena dulu kita kan membangun negara agar kita bisa merebut kekuasaan. Tapi kalau dulu kan tidak boleh. Waktu zaman dijajah kita tidak boleh dapat kekuasaan. Sekarang boleh karena merdeka. Tapi ada aturannya. Rebut sebanyak-banyaknya kekuasaan. Tetapi ada aturannya, namanya konstitusi. Pak Mahfud di berbagai Gimana? tadi kan soal statement perampasan aset Pak, mungkin dari Pak Gubernur sudah. Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung ini. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa. Lihat kami, lihat anak-anak kami, lihat bangsa ini. Puaskah kalian rampas kebahagiaan kami? Korupsi itu ada di DPR. Untuk menghindari fitnah, jangan kemudian bicara sembarangan. Kalau mengklarifikasi, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi. Gak habis pikir sama orang yang udah tahu salah tapi nggak tahu diri dan merasa paling dizolimi karena dia disalahkan. Padahal udah jelas-jelas salah. Sok merasa paling terzolimi. Kenapa sih aku dihujat? Kenapa sih aku dihina? Kenapa sih aku disindir, Kak? Oh, ya karena memang kau salah. Karena bagi aku, kau lahir aja ke dunia ini, napas kau sekarang itu udah salah. Kalau udah tahu salah, sadar diri, minta maaf. Jangan Terbuka aja, nggak usah sembunyi ke hotel untuk membahas ini. Langsung aja, rakyat suruh mendengarkan. Lalu DPR-nya berdebat, pasti akan dinilai mana yang rasional, mana yang unjuk rasa yang menimbulkan tuntutan 17+8. Harapan publik untuk melihat koruptor benar-benar kehilangan harta hasil kejahatannya kian terbuka. Profesor Mahfud MD akhirnya dengan lantang buka suara di barisan terdepan mewakili rakyat. Sebut DPR nggak usah sembunyi-sembunyi, rapat di hotel, langsung saja rapat secara terbuka di depan rakyat. Jangan sampai menantikan aksi unjuk rasa yang lebih dahsyat lagi. Rencana Undang-Undang atau RUU perampasan aset diketahui awalnya adalah inisiatif dari pemerintah yang saat ini kemudian diambil oleh DPR. Pengambilan hak alih tersebut tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi liar yang lantas memuncak di benak-benak masyarakat. Bahkan Mahfud MD pun tidak habis pikir kenapa RUU tersebut diambil alih DPR, sehingga hal itu timbul rasa kecurigaan publik jika DPR sengaja mengambil alih yang kemudian akan mengobrak-abrik atau membelokkan substansi dari isu RUU tersebut. Dalam hal ini, secara tegas Mahfud MD desak dan memberikan tanggapan pedas kepada DPR agar secepatnya disahkan sebelum tahun 2026. Selain itu, mengenai upaya pembelokan isi RUU-nya, Mahfud MD sentil keras jika DPR tak lagi bisa mengobrak-abrik substansi dari RUU itu. Sebab Mahfud MD sendiri telah membaca semua isi dari rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Bahkan Mahfud sampai beri sindiran menusuk agar DPR nggak usah sembunyi-sembunyi rapat di hotel, terbuka saja di depan publik karena masyarakat sudah menunggu penjabaran semua isi RUU itu. Awalnya harap kecil-kecil ya oke lah. Ikutnya gitu. Maksudnya boleh nggak boleh banyak-banyak gitu. Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di dunia ini malaikat. Gitu loh. Tapi juga jangan jadi setan benar. Gitu loh. Minimal kalau udah jelek muka, jangan jelek hati. Kan malu kalau diketawain kaca. Gitu kan, walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Mulut lo yang dimasukin ke sekolah. Selain pakai mulut, disarankan pakai otak dulu sebelum ngomong. Pangkatnya apa? Hah? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Sombong amat. Anak-anakku, ayo jangan mager.
Jangan baper. Indonesia itu perlu energimu. Siapa? Lu siapa? Ngasih gue duit enggak, ngebayarin tagihan pengeluaran gue juga enggak. Diam. Yang perlu lu ingat adalah ini bukan urusan lu. Gue menjalani kehidupan yang ngebuat gue happy, bukan buat bikin lu happy. Siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Oke. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. Karena semuanya nggak ada yang benar. Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita ubah gaya kepemimpinan kita. Saya berharap ya teman-teman ya, semoga 10.000 massa masyarakat yang hadir nanti di depan gedung DPR RI. RUU perampasan aset bagi para tikus-tikus koruptor yang masih ada di Indonesia ini. Kepung dan kita buatkan lockdown di depan gedung DPR RI. Ini murni pergerakan masyarakat seluruh rakyat Indonesia ya kawan-kawan. Kita akan berkumpul di situ, mahasiswa, aliansi, ormas dan organisasi dan sebagainya. Masyarakat berkumpul di situ di depan gedung DPR RI. Kita usahakan sahkan RUU perampasan aset bagi para tikus-tikus berdasi. Kan di masa Pak Mahfud Menko Polhukam, RUU perampasan aset ini adalah inisiatif pemerintah. Tapi sekarang lalu berubah menjadi RUU inisiatif DPR. Apakah ini maknanya bahwa DPR ingin memulai membahas kembali atau menyusun kembali dari awal, mengabaikan apa yang sudah dibikin oleh pemerintah yang sudah hampir sampai di ujung? Menurut Pak Mahfud bagaimana? Saya belum bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh DPR. Karena substansinya pasti akan sama. Bagaimana mengatur mekanismenya, mengatur prosedur. Kalau substansinya harta yang diperoleh secara tidak sah, diduga tindak pidana, khawatir nanti dialihkan, dikonversi, harta korupsi dikonversi menjadi harta yang sah milik orang lain sebagai pencucian uang misalnya. Itu sama substansinya. Nah, kalau DPR sekarang ingin mengambil alih, itu yang saya dengar juga di media, ada dua. Yang DPR sendiri mengambil alih katanya biar. Tapi ada yang mengatakan, tadi saya lihat sebuah podcast gitu dari seseorang, wah itu akal-akalan DPR tuh untuk membelokkan substansinya. Ada yang curiga begitu. Nah, makanya nanti ada meaningful participation. Ya, semuanya masyarakat harus berperan. Ini yang diajukan pemerintah kan sudah cukup oke. Kenapa tidak dibahas saja lalu ditambah dan dikurangi? Melibatkan partisipasi masyarakat dan itu akan lebih cepat gitu. Nah, saya juga tidak tahu kenapa harus diambil oleh DPR inisiatif itu. Nanti DPR sendiri yang bisa menjelaskan. DPR dan Pak Supratman dan di atas sendiri sebagai menteri kan kenapa kok mau dipindahkan ke DPR. Tapi menurut saya itu soal teknis saja lah. Substansinya tidak akan berpindah. Yang penting ini segera disah. Pak Mahfud ada keyakinan bisa rampung sampai akhir tahun ini, Pak? Kalau pemerintah betul menyelesaikan di tahun ini, DPR dan pemerintah betul, saya yakin bisa.